Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan dan di segala waktu. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh kuasa dan kekuatan Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Tertulis demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan, Yahudi Ortodoks saat ini menjadi agama yang paling ketat dan paling keras dalam praktek keagamaannya karena berbagai aturan yang ada. Mereka berusaha menjalankan berbagai aturan yang jumlahnya lebih dari 600. Mereka harus berdoa 3 kali dalam sehari. Agama yang lain ada yang mengatur doa 5 kali sehari. Tapi setiap kali doa hanya berkisar 3-5 menit. Namun Yahudi Ortodoks jauh melebihi itu. Meskipun hanya 3 kali berdoa dalam sehari, setiap doa umumnya memakan waktu hingga 1 jam. Dalam kekristenan, kita tidak diharuskan berdoa berapa kali dalam sehari dan berapa lama harus berdoa. Tapi intinya kita perlu berdoa. Berdoa adalah gaya hidup kita orang beriman. Kehidupan agama itu baik, tapi jauh lebih baik lagi adalah kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Mengikuti aturan agama itu baik, tapi jauh lebih baik adalah sebuah relationship atau hubungan dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dalam Galatia 2 ayat 19-20 ini dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus dulunya adalah orang Farisi yang sangat taat melakukan perintah hukum Taurat. Tapi perjumpaannya dengan Kristus membuatnya menyadari bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tapi kasih karunia Allah di dalam Kristuslah yang menyelamatkan. Janji Tuhan kepada Abraham dan pembenaran Allah atas Abraham terjadi karena iman. Abraham dibenarkan Tuhan karena imannya. Ketika janji Tuhan diberikan kepada Abraham, hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat bukanlah sumber keselamatan, dan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Tapi kasih karunia Tuhan, itulah yang menyelamatkan, yang membenarkan kita karena iman. Dan pembenaran itu terjadi karena Kristus Yesus yang berkorban dan menebus kita dari dosa dan maut. Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupannya bukan lagi untuk hukum Taurat, tapi untuk Kristus Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya ia berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hidup kita juga demikian adanya. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pertanyaan buat kita,
Adakah kita saat ini masih hidup untuk hukum Taurat? Masih mengagung-agungkan hukum Taurat dalam hidup kita? Masih adakah hukum-hukum Taurat atau aturan-aturan buatan manusia yang mengekang kehidupan rohani kita dan yang membuat kita menilai dan menghukum orang lain berdasarkan atas aturan-aturan itu? Adakah hukum-hukum yang membuat kita menomorduakan Kristus, yang membuat kita lebih mengutamakan hukum itu daripada Tuhan? Sadari bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Karena itu biarlah kita menjalani hidup ini dengan iman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hukum Taurat atau kepada aturan-aturan lain yang kelihatannya baik tapi mengekang dan bukan esensi dari keselamatan. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kita dan yang menjadi penggerak, penuntun serta pendorong untuk kita melangkah dalam kehidupan ini. Kalau Kristus yang ada dalam hidup kita, maka kita pasti akan selalu menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, membuka wawasan kami, membuka pemikiran kami, mendobrak setiap paradigma dan pemikiran yang salah, yang kurang tepat. Kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk menomorsatukan Engkau di hidup kami. Bukan lagi hidup untuk hukum Taurat, tapi hidup untuk Tuhan. Dan mengizinkan Engkau Tuhan hidup dalam hidup kami, menghidupi kami, dan menolong kami untuk bergerak, melangkah, mengambil keputusan, bertindak dalam segala keadaan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, kuasai kami ya Tuhan. Bertahtalah dalam hati kami, dan pimpin hidup kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, senantiasa berkenan kepada Tuhan, karena itu datang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar yang ajaib. Kuasa mujizat Tuhan yang heran dinyatakan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Manifestasi janji Tuhan yang baik terjadi atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin hidup kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.